Gunung Nago di Pawalimo, nampak nandari Kampus Sunan, tolong jawe salam dari Ambo, Firman Wanipin, walau kita nak berjawe tangan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para pemirsa Ciloteh Wanipin, hari ini kita bersama dengan narasumber kita yang luar biasa hari ini. Beliau adalah seorang dokter. Bukan hanya sebatas dokter. Beliau ini juga pernah meraih sebuah penghargaan di bidang marketing, namanya Marketer of the Year. Itu adalah kepiawaian beliau bagaimana membuat sebuah rumah sakit menjadi besar hari ini. Dan di samping kita narasumber kita perkenalkan Bapak Ibu, para pemirsa Ciloteh Wanipin, Ibu Dr. Helgawati MM. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dr. Helga ini adalah Direktur Rumah Sakit Bunda Padang. Berkat tangan dingin beliau, yang dulu namanya adalah BMC, iya Bu? Iya. Iya. Dan hari ini namanya Rumah Sakit Bunda Padang. Dan Bapak Ibu, para pemirsa juga bisa melihat bagaimana pasien BMC Bu, Bunda Padang hari ini luar biasa. Mungkin hanya ada satu kata buat Bu Helga, amazing. Dan hari ini kita akan bercerita dengan Bu Helga. Ya, Bu Helga mungkin terkait dengan para pemirsa Ciloteh Wanipin pernah bertanya kepada saya, Bu. Apa? Yang ditanyanya itu, Bu Helga Wanipin, itu Direktur Rumah Sakit Bunda BMC, Bunda Padang, itu barangkali juga perlu diangkat profilnya katanya, Bu. Jadi mereka tanyakan Bu Helga tuh kampungnya di mana dan besarnya di mana dan sekolahnya di mana dulu. Kemudian bagaimana beliau bisa menjadi seorang direktur sampai sekarang. Tentunya lika-likunya panjang ya Bu Helga. Panjang. Artinya apa yang Bu Helga raih hari ini tidak semata-merta datang begitu saja. Ibu diangkat langsung jadi direktur. Iya Bu, tentu melalui sebuah proses. Mungkin kita minta Bu Helga, silakan Bu. Oke. Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, pemirsa, pendengar Ciloteh Wanipin pada siang hari ini. Ini luar biasa ya dengan Wanipin kita ini. Iya Bu. Multi talent sekali dan saya tahu persis dengan beliau ini sudah sejak lama. Iya. Dari beliau masih muda sampai sekarang masih tetap muda. Ya, sekarang masih muda juga Bu Helga. Masih muda. Masih muda. Baik. Baik Bapak Ibu, perkenalkan saya Dr. Helgawati MM. Tapi biasanya teman-teman lebih senang memanggil saya dengan Dr. Helga. Dr. Helga. Saya putra dari orang pesisir Wanipin. Di kampung Ibu Helga pesisir. Pesisir selatan, tepatnya di kota kecil, di dusun kecil Batang Kapas. Dusun kecil Kecamatan Batang Kapas. Kecamatan Batang Kapas. Saya lahir di sana dan sekolah di sana, SD di sana, SMP di sana, cuman SMA saya sudah di Padang. Sudah migrasi ke Padang. Ke Padang. Padang. SMA saya alumni SMA 3 IKAS Mantri. IKAS Mantri angkatan berapa Bu Helga? Saya angkatan 84. Oh, 84 ya. Berarti Bu Helga ini senior saya di SMA Negeri 3 Padang. Dan kita bangga ya. Iya. Kita bangga, sangat bangga kita sebagai alumni SMA 3 Bu. Mantri, SMA 3. Hidup SMA 3. Hidup SMA 3 Padang. Insya Allah. Baik Bapak Ibu, jadi karir saya memang dimulai dari seperti teman-teman yang lain juga ya, biasa saja sih sebetulnya. Tamat SMA saya coba ikut Sipenmaru waktu itu ya. Sipenmaru waktu itu. Itu tahun berapa tuh Belga? Tahun 84. 84 Sipenmaru namanya. Sipenmaru nama sistem penerimaan mahasiswa baru. Mahasiswa baru. Ya seperti itu. Saya waktu itu karena emang waktu itu saya bilang sama orang tua saya guru ya. Ayah ibu saya guru SD. Iya. Dan kami ini ada 9 bersaudara. Di 9 orang. Iya.
Ibu yang nomor berapa? Saya nomor Bu? 4. Nomor 4. Tapi rata-rata itu di keluarga saya itu jadi guru. Jadi guru, cuman saya yang waktu itu saya pengen ada di jalur kesehatan seperti itu. Jadi dari 9 orang 7-8 memilih karir jadi guru. Jadi guru. Satu orang yang keluar dari jalur keluar dari itu. jalur. Papa saya sama ibu saya itu guru dua-duanya. Jadi anak-anak umumnya jadi guru. Cuman saya yang belok ke kesehatan seperti itu. Dan itu emang saya pengen dari awal seperti itu. Saya mau jadi dokter. Waktu itu waktu SMA saya pernah sakit waktu itu. Saya lihat dokter di situ. Saya bilang saya pengen jadi dokter deh gitu. Iya. Ya kan? Nah itulah saya pengen jadi dokter. Kemudian ya alhamdulillah saya bisa sekolah di Kasmantri waktu itu dan SMA favorit ya boleh kata SMA ya. favorit. Dan alhamdulillah saya ngambil di Fakultas Kedokteran UNAN 84 ya lulus di situ. Lulus ya Bu ya? Iya lulus itu. Dari situ saya memulai karir di dunia kesehatan. Habis itu ya sebetulnya nggak banyak ya karir saya, cuman dari habis tamat sudah kemudian saya udah waktu itu kita wajib PTT ya, program program PTT itu dari dinas dari Kementerian Kesehatan wajib waktu kita ikutin. Jadi bang saya ambil PTT itu juga di Padang ternyata saya dapatnya. Dapat di Padang. Di daerah pinggir kota Padang. Saya di sana 1 tahun PTT-nya, habis itu saya udah langsung jadi karyawan di rumah sakit swasta yang dulu namanya Rumah Sakit Restu Ibu. Restu Ibu. Iya, dulu namanya Rumah Sakit Restu Ibu. Jadi sebelum namanya BMC dulu Restu Ibu. Nah, ya seperti itu. Itu Ibu awal karir itu langsung jadi direktur ya? Oh tidak. Saya mohon maaf, saya seperti biasa seperti pada umumnya. Saya jadi dokter jaga ya. Dokter jaga di IGD, dokter jaga di ruangan seperti itu. Cuman saya memang saya di manajemen itu kayaknya hobi saya. Nah, saya memang dari dulu saya mungkin di struktural itu udah sering jadi ketua-ketua kelas. Iya. Dulu waktu SD sampai SMP itu SMA. sampai sering jadi ketua-ketua kelas, ketua-ketua kelompok, ketua pengajian lah segala macam. Biasanya jadi mungkin majelis taklim karena mungkin barangkali katanya sih saya masih badannya kecil, tapi gesit bergerak katanya seperti itu. Tapi dilihatnya Bu Elga walaupun badan Bu Elga kecil sama dengan saya, tetapi punya leadership. Barangkali seperti itu. Jadi yang saya kira kesempatan itu tidak datang 2 kali. Jadi saya memang mau jadi di jalur struktural, kemudian saya belajar, kemudian saya juga nambahin sekolah saya di manajemen. Iya. Ya, waktu di UNP, dan alhamdulillah saya punya bekal ilmu manajemen MM lah Bu. Magister manajemen ya kan. Tetapi di lapangan itu ternyata luar biasa seperti itu. Saya sampaikan bahwa saya punya guru yang menurut saya sih itu yang sampai sekarang itu saya nggak pernah mungkin lupakan beliau. Itu guru saya yang punya rumah sakit ini. Guru Ibu yang punya rumah sakit? Dr. Rizal Sini. Oh, Dr. Rizal Sini ya. Beliau guru saya di manajemen. Beliau yang barangkali saya sangat beruntung waktu itu bersama beliau, yang memang beliau sangat piawai ya mengelola. Bu, saat itu Bu, Dr. Rizal Sini juga bertugas di Restu Ibu? Tidak. Beliau kan pemilik. Pemilik ya. Beliau pemilik. Beliau sering bolak-balik ke Padang seperti itu. Jadi di tangan beliau lah saya mulai dipoles ya. Sama dengan Mutiara nih Bu Elga. Mutiara kalau dipoles akhirnya mengkilat. Persis kata beliau seperti itu. Jadi kalau istilah sih ya mungkin di tangan beliau ya, di tangan beliau. Saya ketemu beliau di tangan beliau yang memang sudah membentuk dan mengkader ya saya sebagai yang di jalur manajemen sampai ke direktur. Waktu itu saya jadi direktur betul-betul memang masih belum punya pengalaman ya. Tapi karena alhamdulillah atas izin Allah belajar dan bimbingan beliau
bimbingan orang-orang penting di sekeliling saya, alhamdulillah sampai seperti sekarang ini. Seperti sekarang. Seperti Bu Elga awalnya jadi direktur tuh sekitar tahun berapa itu, Bu? Tahun diangkat menjadi direktur itu kan sebelumnya tentu saya bergabung di sini tahun 96. 96. Kemudian Udah tamat SMA, Bu? kali 96 saya bergabung di sini setelah selesai kewajiban-kewajiban dari PTT. Saya 96 sudah bergabung di sini awal 96. Kemudian saya sudah jadi dokter jaga, kemudian merintis karir terus sampai saya jadi direktur tuh udah kayaknya sudah 22 tahun. Sampai sekarang? Ya. Wih, waktu cukup lama tuh, Bu. Cukup lama sebagai direktur ya. Sebelumnya kan sudah jadi kabid medis lah, kabid ini seperti itu. Tapi saya direktur saya sudah. Artinya jabatan demi jabatan di bidang rumah sakit ini itu telah Bu Elga lalui. Iya. Mulai dari dokter jaga sampai kabid ini, bidang ini, akhirnya mengantarkan Bu Elga menjadi seorang direktur sampai sekarang. 22 tahun ya, Bu ya? 22 tahun. Iya. Bu, tentunya menjadi direktur yang cukup panjang ini, Bu Elga, tentu tidak terlepas dari sebuah inovasi daripada Bu Elga. Inovasi yang tiada henti, kan begitu? Iya. Sebab yang namanya bisnis rumah sakit ini persaingannya cukup kuat saya lihat. Karena cukup banyak rumah sakit besar yang ada di Kota Padang hari ini. Ini apa yang Ibu Elga lakukan ini? Iya, iya. Nah. Jadi emang ya pertumbuhan rumah sakit ini emang saya ngikutin dari awal ya, Pak Wanipin. Alhamdulillah bersama dengan pemilik kami membangun sama-sama dan beliau sangat memberikan kesempatan untuk kami mengembangkan rumah sakit ini ya atas support semua pihak ya. Artinya rumah sakit ini karena emang pelayanan kedokteran ini kan berkembang sekali. Jadi kita mengadopsi teknologi, mengadopsi sumber daya itu cepat sekali seperti itu gitu loh. Alhamdulillah. Jadi emang sebetulnya kerjasama. Jadi rumah sakit itu karena memang kebutuhan masyarakat terhadap layanan kedokteran itu luar biasa. Jadi emang kita harus lebih cepat dari itu, lebih cepat dari apa yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti itu. Karena ternyata yang kita adakan ini ternyata masyarakat udah harapannya itu udah jauh lah lebih dari situ seperti itu. Nah khusus rumah sakit Bunda ini yang dulu nama dengan Restu Ibu kemudian berubah jadi BMC sekarang Radio Bunda. Kenapa jadi Bunda? Karena memang kita ada di grup Bunda Grup ya, Bunda Grup yang itu sudah hampir udah 10 rumah sakit di Indonesia. Di seluruh Indonesia ya, Bu Elga? Jadi atas nama Bunda Group, ada Bunda Jakarta. Ada Bunda Jakarta, ada Bunda Margonda, ada Bunda di Bekasi, ada Bunda di Padang, ada di Palembang, ada di Bandung, ada di Bali juga. Itu semuanya tergabung dalam satu grup ya? Iya, grupnya grup BMS namanya Bunda Medic Healthcare System. Nah itu grup kita Bunda Medic Healthcare System. Itu grup kita dengan unit-unit usahanya masing-masing rumah sakit hampir di seluruh kota besar seperti itu. Bu, yang menjadi layanan yang menjadi salah satu keunggulan rumah sakit Bunda Padang dibandingkan dengan yang lain apa kira-kira, Bu? Iya. Apa layanannya? Jadi sebetulnya unggul itu kita di produk unggul boleh, tapi yang paling penting tuh unggul di bagaimana kita melayani. Ya, bagaimana kita melayani. Karena sekarang itu kan masyarakat itu butuh kepastian. Ya, butuh kepastian dia mau datang jam berapa, dokternya ada tidak, dokternya ada nggak, kan dokter ada tidak, seperti itu. Itu salah satu yang kami rapikan, kami benahi dengan baik, kemudian juga petugas kami, kemudian sehingga itu menjadi unggulan di kita. Ya kan, kalau ke Bunda seperti apa. Di samping memang kami punya produk unggulan di Bunda ini, memang dari awalnya itu kita itu kan lahir dari rumah sakit ibu dan anak. Iya, ibu dan anak. Ibu dan anak yang sudah bertransformasi dari rumah sakit umum. Jadi di ibu dan anak itu tetap menjadi unggulan kita. Kita punya unggulan itu produk bayi tabung. Oh, bayi tabung ya, Bu? Ya.
Jadi bisa buat anak itu, Bu? Ya Pakai bisa. tabung ya? Kita punya Iya. produk unggulan bayi tabung. Dan alhamdulillah angka keberhasilan dari klinik bayi tabung kita bagus seperti itu. Ini kita harapkan bahwa pasangan-pasangan yang memang belum mendapat segera datang berkonsultasi. Momongan nak, Bu? Iya, segera datang berkonsultasi ke klinik bayi tabung kami yang Iya, di iya. sini. Dan kita punya dokter yang apa ya, mumpuni lah untuk Yang itu. siap melayani ya, Bu? Ya. Ah. Kemudian juga kita punya unggulan berbagai macam klinik ya, klinik urologi, ortopedi dan Iya. pada umumnya rumah sakit. Alhamdulillah kita punya hampir semua spesialisasi kita udah Ada di ada. Bunda Padang. Ada di Padang. Iya. Nah, itu dokternya bukan hanya satu, ada yang 10 dokter, setiap klinik itu ada 10 dokter. Jadi setiap slot jam itu terisi dengan jadwal praktek masing-masing dokternya. Dari mulai pagi sampai ini, alhamdulillah. Jadi, Bu, satu poli itu 10 dokter bisa ada 10 spesialis. gantian dia. Iya, Sampai malam nanti. Jadi mungkin pagi ini sampai jam ini ada dokter yang ngisi, nanti ini lagi yang ngisi sampai sore. Jadi kapanpun masyarakat datang, kita siap lah ya. Iya. Seperti itu. Itu pemirsa Cilete Wanipin, apa yang disampaikan Bu Elga. Rumah sakit Bunda Padang ini contohnya untuk poli spesialis. Itu 10 dokter. Dokternya Bergantian. 10 bergantian ya, Bu ya. Gantian. Jadi Untuk satu klinik itu misalnya kebidanan tuh Iya. dari pagi, siang, nanti ada terus sampai malam. Sampai malam. Oh, memang BMC tidak ada duanya. Pastikan nanti kalau kepengen berobat, Datang. bawa ke rumah sakit Bunda. Ada Bu Elga. Terima kasih. Iya, Bu? Iya, Ah. ada Bu Elga yang setiap saat bisa Iya, dihubungin. saya juga pernah merasakan bagaimana pelayanan Bunda Padang terhadap saya. Karena saya juga sering sakit dulunya. Oh, iya. Nah, sekarang udah sehat. Berkat Bu Elga ini. Bu Elga, Insya Allah, ya. kabarnya Bu Elga, Ya. kalau datang ke rumah sakit Bunda Padang tidak perlu antrian lagi. Ini gimana nih? Iya, jadi sekarang itu kita sudah sebetulnya pelanggan kita sekarang itu memang Iya. karena UHC ya, Universal Health Care itu semua orang sekarang udah punya kartu BPJS. Iya, iya. Jadi emang sekarang itu pengunjung kita tuh sebagian besar yang memang punya kartu BPJS. Nah, sekarang itu memang tidak perlu antrian karena sudah ada mesin pendaftaran sendiri. Apalagi kalau Wanipin sudah mendownload itu mobil JKN-nya, Iya. udah pakai MJKN saja. Oh, Sudah cukup selesai di pakai sana, itu pakai selesai. sana, sampai ke sini tinggal sidik jari Sidik jari. saja. Selesai. Nah, seperti habis itu tunggu di poli. Tunggu di depan poli, lebih praktis. Iya, iya, Jadi kalau Bapak Ibu pemirsa Cilete Cilete ini Wanipin. sudah download Mobil mobil JKN ya? JKN-nya, nanti tinggal daftar melalui mobil JKN saja. Nah, Jadi itu. nanti di Vaskes satunya kalau Bapak Ibu sudah punya MJKN, nanti rujukan itu udah ada di MJKN Bapak Ibu. Di sini juga sudah langsung tinggal sidik jari saja. Iya, iya. Langsung sidik jari, nak Bu. Selesai. Bu Elga, barangkali para pemirsa Cilete Wanipin ini perlu Bu Elga imbau ini. Artinya apa yang dimiliki hari ini oleh Rumah Sakit Bunda Padang ini bisa menjadi pilihan masyarakat Kota Padang dalam berobat. Bu Elga kasih imbauan sedikit. Iya Bapak Ibu, Cilete Wanipin yang keren banget ini. Ya Ibu, kami hadir di Kota Padang, di pusat kota ya, Rumah Sakit Bunda Padang di pusat kota, di Jalan Proklamasi yang gampang sekali diakses. Iya. Ya, dengan fasilitas umum gampang sekali diakses. Silakan Bapak Ibu datang. Kami menyiapkan hampir seluruh layanan kesehatan yang Bapak Ibu butuhkan. Ya, bisa Bapak Ibu akan ditunggu oleh petugas kita yang ramah-ramah dan yang cantik-cantik seperti itu. Iya. Bapak Ibu gitu. Dengan senyum yang begitu hangat, nak Bu, menyambut Bapak Ibu datang ke Bunda. Iya Bapak Ibu, silakan datang ke Rumah Sakit Bunda Padang. Bunda Padang, Jalan Proklamasi nomor 37, ya depan Pegadaian, sangat gampang diakses oleh fasilitas umum. Gitu, Bapak Ibu. Baik, Bu Elga, satu lagi Bu. Ini dalam waktu dekat nih orang mau melaksanakan pemilihan gubernur dan juga pemilihan wali kota. Kalau saya melihat
Bu Elga ini kan direktur ini 20 tahun. Siapa? Nggak ada direktur 20 tahun ini, hanya Bu Elga saya lihat. Ini nggak ada rencana nih Bu Elga maju di pilkada ini. Apakah itu di Kota Padang, pesisir atau daerah lain nih? Ini udah cocok nih Bu. Modalnya udah cukup. Silakan Bu. Aduh, Bapak Ibu, begini filosofinya ya. Kita itu passion kita di mana? Iya. Ya, karena saya punya prinsip, saya nggak mau coba-coba. Ya kan? Jadi menurut saya sih passion saya di sini. Ya maksimumkan di sini. Iya, iya. Jadi coba-coba nanti nggak bagus. Betul. Karena jadi ke jalur sana itu perlu keseriusan sangat. Betul, Bu, betul. Perlu keseriusan, dan nanti pun karena yang kita urus itu lebih besar. Sini aja kita urus rumah sakit yang Iya. karyawan saya hampir 500 ini juga nggak kalah hebohnya. Iya, iya. Seperti itu. Jadi saya kira terima kasih Wanipin. Iya. Jadi untuk saat ini saya masih fokus di rumah sakit Iya. ini. Ya, saya rumah sakit ini, dan ya silakan barangkali teman-teman yang lain barangkali ya. Yang mau jadi wali kota silakan, Bu. Kita support. Mau jadi gubernur silakan, kan begitu. Jadi wali kota, jadi Iya, gubernur, iya. kita support. Yang penting beliau-beliau itu nanti betul-betul yang emang amanah yang ngurusin Amanah, masyarakat iya. banyak gitu. Jadi gitu Bapak Ibu, jadi terjawab sudah kan apa yang Bapak Ibu tanyakan. Bu Elga mau maju nggak? Rupanya enggak. Bu Elga tetap jadi Direktur Rumah Sakit Bunda Padang. Jadi kalau ada yang bertanya lagi, sekali lagi kita bilang, Ya. Bu Elga tetap menjadi Direktur Rumah Sakit Bunda Padang. Dan juga beliau alumni saya. Satu alma mater ya Bu ya? Ya, Kita satu SMA3. alma mater Kasmantri. IKAS Mantri. Ya. Mungkin barangkali itu Bapak Ibu naik oto ke Padang Panjang, baputa jalan pada Sike, menaruh balam Tigo Gayo, kok dirantang namanya panjang, kalau dipunta nanya Singke, ambil sajo nan paguno. Burung Rian Cendrawasih, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah.